Ya Nabi salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, ba'dal yaumi la tas'alni ma ushkila alaika illa bilisanil jinani. Wahai anakku, setelah hari ini janganlah kau tanyakan kepadaku permasalahanmu lagi kecuali dengan ucapan hati. Qala ta'ala, Allah berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau Muhammad keluar untuk menemui mereka, tentu hal itu lebih baik dari mereka. Waqbal nasihatal Khidir alaihissalam hina qala, dan terimalah nasihat Khidir alaihissalam ketika beliau berkata, fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Janganlah engkau bertanya kepadaku mengenai apapun sampai aku ceritakan padamu sebagai penjelasannya. Wala tasta'jilu hatta tablugha aw anna yuksafu laka wa tarahu. Dan janganlah tergesa-gesa hingga kau telah sampai atau hal tersebut telah tersingkap darimu dan kau telah melihatnya. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Kelak akan aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaranku, maka janganlah kamu meminta menyegerakannya. Fala tas'alni qoblal waqti, janganlah kamu tanyakan kepadaku sebelum waktunya. Wa tayaqqan annaka la tasilu illa bisairi, dan yakinlah bahwa kau tidak akan mencapainya kecuali dengan menjalaninya. Liqauli ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidakkah mereka bepergian di bumi maka mereka akan melihat atau mengetahui. Ayyuhal walad, wahai anakku, billahi intasir tarul ajaiba fi kulli manzilin. Demi Allah, apabila kau telah menjalani, maka kau akan melihat kejadian yang mengagumkan di setiap tempat. Wabdul ruhaka fa inna ra'sa hadal amri badul ruhi, dan serahkanlah jiwamu, karena pokok urusan ini adalah menyerahkan segenap jiwa. Kama qala Dhunnunil Misri rahimahullah li ahadin min talamidati, seperti halnya perkataan Dhunnun al-Misri, semoga Allah merahmatinya, pada salah satu murid-muridnya, in qadar ta'ala badri ruhi fata'ala wa illa fala tashtahil biturahati sufiyah. Apabila kamu mampu menyerahkan segenap jiwamu, maka kemarilah. Jika tidak mampu, janganlah kau sibuk dengan jalan orang-orang tasawuf. Ayyuhal walad, inni ansahuka bisamaniyati asya. Wahai anakku, aku akan memberimu nasihat 8 perkara. Iqbalha minni li'alla yakuna ilmuka khasmaka yaumal qiyamah. Aku akan memberimu 8 nasihat perkara. Terimalah supaya ilmumu tidak menjadi musuhmu pada hari kiamat. Ta'malu minha arba'atan wa tad'u minha arba'atan. Dari 8 nasihat itu, lakukanlah yang 4 dan tinggalkanlah yang 4. Amalati tad'u, adapun perkara yang kau tinggalkan, fa ahaduha alla tunadhiru ahadan fi mas'alati ma istata'ta.
li'anna fiha afatin katsiratan. Pertama, janganlah mendebat seseorang dalam masalah yang tidak kamu kuasai, karena dalam hal ini terdapat kerugian yang banyak. Fa ismuha akbaru min naf'iha, dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Idh hiya manba'u kulli khuluqin dhamimin, karena hal tersebut merupakan sumber semua akhlak tercela, karyai wal hasadi wal kibri wal hikdi wal adawati wal mubahati wa ghairiha, seperti riya, pamer, dengki, sombong, dendam, permusuhan, saling mengunggulkan kemampuannya dan lain sebagainya. Na'am, law waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin aw qaumin wa kanat iradatuka fiha an tudhhirul haqqa wa la yadhi'u. Memang benar jika terjadi suatu masalah di antara kamu dan orang lain atau masyarakat, dan kamu menginginkan menampakkan kebenaran dan tidak menyia-nyiakannya, jaya al-bahthu lakin litilkal iradati alamatani, maka membahas atau mengkajinya diperbolehkan. Namun keinginan yang seperti itu ada dua tanda. Ihdahuma alla tufarriqu baina ayyan kashifal haqqu ala lisanika aw ala lisani khairika. Yang pertama, kau tidak membeda-bedakan antara kebenaran itu terungkap melalui lisanmu atau lisan orang lain. Wasaniyatu ayakunal bahsu fil khala'i ahabba ilaika min ayakuna fil mala'i. Yang kedua, pembahasan di tempat sepi lebih kau sukai daripada pembahasan di tempat yang ramai. Wasma inni adhkuru laka hahuna faidatan. Dengarkanlah, aku menuturkan padamu sebuah faidah di sini. Wa'lam anna su'ala 'anil muskilati ardu maradil qalbi ila tabibi. Ketahuilah bahwa bertanya mengenai permasalahan itu seperti mengkonsultasikan penyakit jantung kepada dokter. Wal jawabu lahu sa'yun li islahi maradihi, dan jawaban bagi penanya seperti usaha untuk menyembuhkan penyakitnya. Wa'lam annal jahilinal mardu qulubuhum wal ulama'ul adibau. Ketahuilah bahwa orang-orang bodoh itu orang yang hatinya sakit, sementara para ulama ibarat para dokter. Wal alimun naqisu la yuhsinul mu'alajata. Orang alim yang kurang sempurna itu tidak bisa mengobati dengan baik. Wal alimul kamilu la yu'aliju kulla maridin. Dan orang alim yang sempurna itu tidak bisa menyembuhkan semua orang sakit. Bal yu'aliju may yarju fi qabulal mu'alajati wassalahi. Tetapi dia hanya mampu orang yang mau menerima pengobatan dan terapi. Fa idza kanat al-illatu musminatan aw aqiman la taqbalu ilaja. Fakhadha qatu tabibi fihi ayaqula. Ketika penyakit itu kronis atau mandul, tentu tidak bisa diobati. Maka dokter yang cerdas dalam hal ini akan berkata, hada la yaqbalu ilaja, fala yashghal fihi bimudawatihi lianna fihi tadhi'al umuri. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, maka kau jangan bersusah payah mengobatinya, karena ini hanya merupakan penyanyian umur. Sumalam anna maradul jahli ala arba'ati anwa'in. Kemudian ketahuilah bahwa penyakit bodoh itu ada 4 macam.
Ahaduha yakbalul ilaja wal baqi la yakbalu. Salah satunya adalah orang yang mau menerima penyembuhan, sedangkan yang lainnya tidak menginginkan sembuh. Amal ladzi la yakbalu fa ahaduha man kana su'alu wa i'tiradu an hasadin wa buhdin. Adapun orang yang tidak mau diobati, yaitu pertama, orang yang pertanyaan dan sanggahannya didasari kedengkian dan kebencian. Fakullama tujibuhu bihsanil jawabi wa afsahihi wa awdahihi fala yazidu lahu dzalika illa bughdan wa adawatan wa hasadan. Ketika kamu menjawab dengan jawaban sangat baik, jelas dan gamblang, maka jawaban tersebut hanya akan menambah kebencian, permusuhan, dan kedengkiannya. Fatariku Allah la tastaghila bijawabihi. Maka cara untuk menghadapinya adalah kau jangan melatih terus menerus untuk memberinya jawaban. Faqad qila, telah disebutkan dalam sebuah syair, kullul adawati qad turji izalatuha illa adawata man adaka an hasadin. Semua permusuhan terkadang bisa diharapkan hilang, kecuali permusuhan dari orang yang didasari dengan kedengkian. Bayambahi antu uridu anhu wa tatrukahu ma'a marodi. Maka sebaiknya kau menjauh dan meninggalkannya bersama penyakit bodohnya. Qala wa ta'ala fa'rid an man tawalla an zikrina wa lam yurid illal hayah. Allah Ta'ala berfirman, maka tinggalkanlah Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami, dan ia hanya menginginkan kehidupan dunia. Wal hasudu bi kulli ma yaqulu wa yaf'alu yuqidun nara fi zar'i ilmihi. Kedengkian dalam setiap perkataan dan perbuatan itu sepertinya halnya sedang menyalakan api pada amal perbuatan yang diibaratkan seperti tanaman. Al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hadab. Dengki itu melahap kebaikan-kebaikan seperti halnya api yang melumat kayu bakar. Wasani antakuna illatuhu minal hamaqati wa huwa aidan la yakbalul ilaja kama qala Isa alaihissalam. Penyakit bodoh yang kedua, yaitu sebab kebodohan dari adalah kedunguannya sendiri. Yang kedua ini juga tidak mau untuk disembuhkan, seperti perkataan Nabi Isa alaihissalam, inni ma'ajastu an ihya'il mauta wa qad ajastu min mu'alajatil ahmaqi. Sesungguhnya aku tidak kesulitan untuk menghidupkan orang-orang mati, namun aku tidak mampu mengobati orang yang pandir. Wa dzalika rajulun yastahilu bi talabil ilmi zamanan qalilan wa yata'allamu syai'an min ulumil aqli wasyar'i. Yang termasuk kelompok ini adalah seseorang yang sibuk mencari ilmu dalam waktu yang singkat dan sedikit, mempelajari ilmu akli bersifat logika dan syariat. Wa yas'alu wa ya'taridu min hamaqatihi 'alal 'alimi al-kabir alladhi amdha 'umrahu fil 'ulumil 'aqli wasyar'i. Kemudian ia bertanya, dan karena kebodohannya ia melawan ulama besar yang telah menghabiskan umurnya mempelajari ilmu akli dan syariat. Wa hadzal ahmaqu la ya'lamu wa yadhunnu annama ashkala 'alaihi huwa aidan muskilun lil alimil kabir. Kebodohan ini tidak ia sadari, bahkan ia mengira apa yang ia persoalkan
juga merupakan persoalan yang dihadapi oleh ulama besar. Fa idza lam ya'lam hadzal qadr yakunu su'aluhu min al-hamaqati fayambaghi alla yastahilla bijawabihi. Apabila ia tidak mengetahui taraf ini, maka jelas pertanyaan yang ia ajukan adalah bagian dari kebodohan. Maka sebaiknya kau tidak sibuk untuk menjawabnya. Wasalisu ayakuna mustarsyidan. Penyakit bodoh yang ketiga adalah orang yang meminta petunjuk. Wa kullu ma la yufhamu min kalamil akabiri yuhmalu ala kusuri fahmihi. Dan semua hal yang tidak ia pahami dari perkataan para pakar keilmuan itu dimungkinkan kedangkalan pemahamannya. Wa kana su'aluhu lil istafadati lakin likaunihi balidan la yudrikul haqa'iq. Pertanyaannya itu memang untuk meminta faedah, akan tetapi dia adalah orang bodoh yang tidak mampu menjangkau yang menjadi inti sarinya. Fala yanbaghi al-istighalu bi jawabi awwal. Maka tidak perlu sibuk memberi jawaban lagi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya'i umirna an nukalliman nasa ala qadri unqulihim. Kami, sebagaimana sabda Rasulullah, kami golongan para nabi diperintahkan untuk berbicara, menyampaikan pada manusia sesuai dengan kemampuan nalarnya. Wa amal maradul ladzi yaqbalul ilaja fa huwa ayakuna mustarsyidan aqilan fahiman. Adapun orang sakit atau bodoh yang mau disembuhkan, yaitu orang yang meminta petunjuk yang sempurna akal pemahamannya. La yakunu maghlubal hasadi wal hububi wa hubbi syahwati wal jahi wal mali. Tidak dipengaruhi kedengkian, marah, cinta syahwat, jabatan dan harta. Wa yakunu talibat tariqil mustaqimi wa lam yakun su'aluhu i'tiraduhu an hasadin wa ta'annutin wa imtihanin. Ia adalah orang yang mencari jalan yang lurus. Persoalan dan sanggahannya tidak berasal dari rasa dengki, keras kepala dan sekedar menguji. Wa hadza yaqbalu ilaja fayajuzu yastahila bi jawabi su'alihi bal yajibu 'alaika ijabatuhu. Yang termasuk kelompok ini merupakan orang yang mau untuk disembuhkan, maka kamu boleh sibuk untuk menjawab pertanyaannya, bahkan wajib bagimu untuk menjawabnya. Wasani mimma tad'un huwa an tahdhara wa tahdariza min antakuna wa'idhan wa mudzakiran. Yang kedua dari nasihat yang harus ditinggalkan, yaitu kamu hendaknya waspada jika kamu menjadi pemberi nasihat dan orang yang memberi peringatan. Li'an afantu katsiratan illa ta'mala bima taqulu awwalan. Karena dalam hal tersebut terdapat bahaya yang besar, kecuali kamu melaksanakan terlebih dahulu apa yang akan kamu sampaikan. Tsumma ta'idhu bihin nasa, barulah kamu menasihati sesama. Fatafakkar fima qila li Isa alaihissalam, renungkanlah apa yang telah disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya ibna Maryam, id nafsaka fa in ta'addad fa'ilin nasa wa illa fastahyi min rabbika. Wahai putra Maryam, nasihatilah dirimu sendiri. Apabila kau bisa menerima nasihatmu sendiri, maka kamu baru
kau menasihati para manusia. Apabila kamu belum bisa menerima nasihatmu sendiri, maka merasa malulah kepada Tuhanmu. Wa inibtuliyas bihadzal amali fakhtaris an khoslataini. Jika kau diuji dengan kondisi ini, maka berhati-hatilah pada dua perkara. Al-ula anitakallufi bil kalami bil ibarati wal isyarati wat dhammati wal abyati wal asy'ari. Yang pertama, berhati-hatilah dari takalluf dalam ucapan, baik itu dengan istilah-istilah asing, isyarat-isyarat, keanehan-keanehan, bait-bait, dan syair-syair. Lianna Allah Ta'ala yubhidul mutakallifin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala membenci mukallaf, orang-orang yang mempersulit. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala membenci mutakallif atau orang-orang yang mempersulit. Wal mutakallifu al-mutajawizu 'anil haddi yadullu 'ala kharabil batini wa ghaflatil qalbi. Adapun mutakallif yang melewati batas itu menunjukkan kerusakan batin dan kelalaian pada hatinya. Wa makna tadzkiri ayat Qur'an abdu narul akhirah. Makna tadzkir adalah mengingatkan hamba pada neraka akhirat. Wa taqsir nafsi fi khidmatil khaliqi, mengingatkan kecerobohan diri dalam hal pengabdian seorang makhluk kepada sang khaliq. Wa yatafakkar fi umurihi al-madhi alladhi aftahu fima la ya'nihi, mengingatkan pada umurnya yang telah berlalu, yang telah dihabiskan untuk perkara yang tidak berguna. Wa yatafakkaru fima baina yadayhi minal aqabati min adami salamatil imani fil khatimati, mengingatkan rintangan-rintangan yang akan dihadapi, yakni keimanannya yang tidak selamat di akhir hidupnya. Wa kaifiyati hali fi qabli malakil maut, mengingatkan bagaimana keadaannya saat nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Wahal yaqdiru ala jawab munkarin wa nakirin, mengingatkan apakah ia mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Wa yahtamu bihali fil qiyamati wa mawaqifiha, mengingatkan kegelisahannya di hari kiamat dan pemberhentiannya. Wa ya'buru 'anis sirati saliman am yaqum fil hawiyati, dan mengingatkan apakah dia bisa menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim dengan selamat atau dia akan jatuh ke neraka hawiyah. Wa yastamiru dhikru hadhil asya'i fi qalbihi fayuz'ijuhu an qararihi fakhulayanu hadhin nirani wa nauhatu hadhil masaibi yusamma dhakiran, menyebutkan hal ini ke dalam hatinya, yakni panasnya api neraka, dan cerita-cerita penderitaan ini disebut dengan tadzkir atau mengingatkan. Wa ilamul khalqi wa tila'uhum ala hadhil asya'i, menyiarkan pada makhluk dan memberitahu mereka tentang masalah-masalah tersebut. Wa tanbihuhum ala taksirihim wa tafridihim, memperingatkan atas kecerobohan dan kelalaiannya. Wa tafsiruhum bi'uyubi anfusihim, memperlihatkan kesalahan-kesalahan mereka. Litamassa hararatu hadhin nirani alal majlisi wa tujzi'akum tilkal masaib, karena hal tersebut pastilah panasnya api-api neraka ini akan mengenai para pelakunya. Liyatadaraku umural madhi biqati taqati wa yatahassaru 'alal ayyamil khaliyati fi khairi ta'atillah, supaya mereka
memperbaiki umurnya yang telah lewat dengan sekuat tenaga, dan supaya mereka menyesali hari-hari yang telah kosong dari perbuatan dosa kepada Allah. Kama law ra'aita anna sayla qad hajama ala dari ahadin wa kana huwa wa ahluhu fiha. Seperti halnya apabila kau melihat banjir tiba-tiba datang menuju rumah seseorang yang mana ia dan keluarganya berada di dalam. Fataqulu al-hadara firru minas sayl, maka kamu akan berkata, bahaya, bahaya, larilah kalian dari banjir. Wal yashtahi qalbuka fi hadhil halati an tukhbira sahibad dari khabaraka bitakallufi al-ibarati wa nukati wal isyarati. Apakah dalam situasi seperti ini hatimu ingin memberitahu pada pemilik rumah dengan ungkapan-ungkapan yang sulit dan dibuat-buat, dengan makna-makna yang tersembunyi, dan dengan isyarat-isyarat? Fala yashtahi albattata fakadzalika halul wa'idi fayambahi ayastaniba anha. Sudah pasti tidak. Begitu juga perilaku wa'id, pemberi nasihat, sebaiknya menjauhi hal-hal tersebut. Wal khoslatu tsaniyatu alla takuna himmatuka fi wa'dika ayyang firal khalqu fi majlisika wa yudhirul wajda wa yashuqqul aswaba. Yang kedua, janganlah sampai tujuanmu memberi nasihat adalah membuat orang-orang menangis dalam majelismu, atau mereka memperlihatkan rasa suka ataupun marahnya, dan mereka sampai merobek-robek pakaiannya supaya dikatakan yuqala ni'mal majlisu hadza li'anna kullahu mailun ila dunya wa huwa yatawallatu minal ghaflati. Supaya dikatakan majelis yang paling baik ya majelis ini, karena semua tujuan itu condong pada dunia, dan hal tersebut timbul karena kelalaian. Bal yambahi ayakuna asbuka wa himmatuka antat wan nasa minad dunya ilal akhirah. Akan tetapi sebaiknya maksud dan tujuanmu untuk mengajak manusia dari kecenderungan dunia menuju akhirat. Wa minal maksiati ila ta'ati, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Wa minal khirsi ila zuhdi, dari senang pada dunia menuju zuhud. Wa minal bukhli ila sakhai, dari kikir menjadi dermawan. Wa minal hururi ila taqwa, dan dari kondisi terbujuk menuju ketakwaan. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirata wa tubaghidha ilaihimud dunya, buatlah mereka mencintai akhirat dan membenci dunia. Wa tu'allimuhum ilmal ibadati wa zuhdi li'anna al-ghaliba ala tiba'ihim az-zaihu an-nahji syara'. Ajarilah mereka beribadah dan zuhud, karena secara umum tabiat mereka itu menyimpang dari jalan syariat. Wa sa'yu fima la yardallahu ta'ala bih wal istighalu bil akhlaqi radiyah, berusaha melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, berperilaku dengan budi pekerti yang buruk. Falqi fi qulubihim ru'ba wa rawi'hum wa hadirhum amma yastaqbiluna minal makhawif. Maka tanamkanlah dalam hati mereka rasa takut, takutilah mereka, dan berilah peringatan hal-hal mengerikan yang akan mereka hadapi. La'alla sifati batinihim tataghayyaru wa mu'amalat zahirihim tatabaddalu.
Semoga sifat-sifat batin mereka menjadi berubah. Interaksi pergaulan sisi luarnya telah berganti. Wa yudhirul khirsa wa ruhbata fi ta'ati wa ruju'a lil ma'siyati wa hadha tariqul wa'di wan nasihati. Menampakkan kepeduliannya dan rasa senangnya dalam ketaatan dan kembali dari perbuatan maksiat. Inilah cara memberi nasihat dan menasihati. Wa kullu wa'din la yakunu hakadha fa huwa wabalun ala man qala wa yasma'. Dan semua bentuk nasihat yang tidak seperti cara yang telah disebutkan adalah bencana bagi orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan. Bal qila innahu hulun wa syaitan yadhabu bil khalqi an tariqi wa yurikuhu. Bahkan dikatakan sesungguhnya dia adalah ghul dan syaitan yang membawa orang-orang menjauh dari jalan agama dan menghancurkannya. Wajibu alaikum ayafiru minhu, maka wajib bagi mereka untuk menjauhinya. Lianna ma yusitu hadzal qaila min dinihim la yastati'u bimithlihi syaitan. Karena agama mereka yang dirusak oleh balik ini, setan pun tidak akan mampu menyamainya. Wa man kana lahu yadun wa qudratun yajibu alaihi an yunzilahu amana bil muslimina wa yamna'u amma bashar. Barang siapa yang memiliki kemampuan dan kekuasaan, maka wajib baginya untuk menurunkan mubalek tadi dari atas mimbar-mimbar ceramah dan menghalaunya dari yang dikerjakan. Fa innahu min jumlatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena hal tersebut termasuk dari menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar.